PKR juga ini sangat mengajarkan kita bahwa remaja itu sangat penting. Artinya di usia remaja lah kita bisa memulai karir-karir yang lebih baik lagi sehingga ada juga ada semacam kegiatan yang kayak lomba gitu. Ada ya. Pernah, alhamdulillah. Ada juga. Juara itu katanya mah juara berapa? Dua. Oh iya, alhamdulillah pada kegiatan kemarin di 2021 Duta Genre Kabupaten Bulukumba. Duta Genre. Iya. Betul memang Pak Kamat, Pak Adi bahwa memang bentuk mencegah kawin anak itu dengan mengeksplor kemampuan mereka. Salah satunya bentuk mereka ini membuat kegiatan ya seperti itu mungkin ya. Kemudian yang saya tanyakan juga di sini Pak Kamat bahwa apakah ada satu program khusus dari sekolah ini yang mendukung itu cegah kawin anak itu? Iya, oke. Terima kasih Deng Asma. Begini, jadi pernikahan dini itu lahir karena remaja ini tidak memiliki aktivitas. Betul sekali. Nggak ada aktivitas, nggak ada kesibukan. Akhirnya karena keseringan nonton drakor, keseringan nonton sinetron, akhirnya motivasinya ke situ. Akhirnya kami di sekolah dengan kawan-kawan kita musyawarah, kita ciptakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi selain yang kegiatan pembelajaran yang rutin, intrakurikuler, ini kita ciptakan kegiatan ekstrakurikuler. Ada paskibnya, termasuk PKR-nya sendiri, ada kegiatan pramuka. Yang kegiatan-kegiatan ini kita berharap siswa itu mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, mereka bisa mengeksplor kemampuannya, dan mereka sadar bahwa kita ini loh generasi yang diharapkan ke depan. Kita ini ada generasi emas ke depan ini, itu adanya di kita sekarang. Iya, seperti itu. Jadi mereka punya motivasi setelah kita berikan kita berikan ruang bagi mereka untuk berkreasi, mereka tunjukkan. Di upacara kami tadi ya, itu mungkin salah satu bentuk apresiasi yang luar biasa kepada anak-anak kami. Tidak seperti biasanya lagu-lagu Indonesia Raya dan lainnya itu melalui kelompok paduan suara yang menyanyi menggelegar apa. Anak-anak kami itu mereka adalah pianis-pianis. Itu lebih kurang 50 orang tadi itu tampil. Pianis-pianis kita. Itu semua siswa. Semua siswa. Yang main gitar siswa, yang main drum boxnya siswa. Semua dari mereka. Ternyata ketika mereka oh tidak ada, murni itu siswa kami semua. Murni siswa kami. Malulah kami sekolah tingkat nasional baru pemain bayaran. Nggak enak lah. Ya oke, kembali. Ada tidak di sekolah ini halang-halangi kalau mau berprestasi, kalau mau berkreasi? Nah lagi ke sekolah. Baik, kalau masalah itu Pak, yang pertama saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu karena ada yang terjanggal. Oh iya. Jadi kegiatan rutin kami itu dari PKR, alhamdulillah sebelum pandemi dan insya Allah akan dimaksimalkan lagi setelah pandemi ini jika sekolah masuk. Setiap hari Senin itu kami dari pengurus PKR akan melakukan sosialisasi di depan teman-teman sekalian setelah upacara selesai. Jadi alhamdulillah setiap pekan memang kita betul-betul dikasih tanggung jawab bahwa kita harus menyampaikan aspirasi kita sebagai remaja, bagaimana supaya teman-teman yang lain juga bisa jadikan patokan kepada untuk lebih baik lagi. Gitu. Pertanyaan Bang Cempreng tadi gimana? Makasih pertanyaannya Bang Cempreng. Jadi masalah yang menghalangi kami tuh yang pertama sebenarnya tidak ada, cuman dari kemauan masing-masing saja, karena yang paling susah diasah dalam remaja itu yang pertama kemauan, keinginan, apalagi ada faktor-faktor kayak HP, teknologi lain, tongkrongan, pergaulan yang akan mengajak kami sehingga kami bisa berpikiran bahwa ada kegiatan ini tapi kami diajak untuk bergaul, otomatis sebagian pemikiran kita akan ke pergaulan ini. Nah, di situ paling susah dikontrol untuk remaja-remaja. Nah, untuk hal tersebut bagaimana supaya bisa terhindar? Nah, yang tadi bagaimana supaya dari sekolah sendiri itu ada dukungan terus untuk siswa, support, terus dari kita perlihatkan bahwa betul-betul banyak benefit dari kegiatan kami ini. Gitu. Intinya pikiran-pikiran yang membuat kayak pemikiran remaja tersebut yang bisa
menghalangi. Iya. Dari teknologi juga. Mindsetnya Iya, mindsetnya betul. Dia mau merubah Iya. mindset. Nah, teman-teman bahwa kita Empat kue tuh, empat kue. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan wajar memang kalau sekolah ini mendapat predikat apa kemarin yang Sekolah nasional. Iya, nasional. sekolah nasional. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi nih Asma? Kemudian apa harapan terutama Pak Kamat dan adik Ai, adik Ai. Ada langku ini lagi. Saya juga ada langkah. Iya. Juga kawin anak ini tentang isu juga kawin anak. Oke, iya. Terima kasih saya dulu dengan Asma. Iya. Jadi yang pertama langkah yang kami lakukan, hal ini kami memberikan penguatan kepada teman-teman guru supaya semua guru memberikan motivasi dalam setiap pembelajaran itu ada motivasi. Selain dimotivasi mereka untuk meningkatkan bacaan Al-Quran, meningkatkan pengamalan ibadahnya, nah ini kita masukkan. Bagaimana anak itu bukan pikirannya di pacaran, kan selalunya kan di pacaran. Awalnya ini kan di pacaran. Nah, jangan pikirannya selalu ke pacaran, tetapi bagaimana mengisi waktu kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah itu, dari situ insya Allah kalau semua guru di upacara disiram lagi, datang anak PKR siram lagi teman-temannya, saya yakin insya Allah ini anak-anak akan terbuka wawasannya, mereka ini akan berpikir bahwa ternyata kita sedikit saja jatuh. Iya, karena wanita itu kan di peribahasa bagaikan telur di ujung tanduk. Nah, itu. Jadi itu jatuh sedikit retak itu tidak bisa lagi. Nah, ketika pemahaman ini mereka sadari dengan baik insya Allah, bukan hanya secara agama, keluarga pun kehormatan keluarga terjaga, kehormatan madrasah pribadi lebih khusus saya kira seperti itu. Iya, jadi memang perlu semakin memperbanyak sosialisasi itu Bang Cempreng. Iya, oke. Baik, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Jadi harapan saya yang pertama itu bagaimana supaya sebagai remaja kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Yang kedua yaitu bagaimana supaya terlihat dari diri kita sendiri. Kita harus melakukan hal-hal positif agar orang lain bisa menilai kita bahwa wah, ternyata hal positif ini bagus dilaksanakan. Baik jika dilakukan pasti bakal mendapatkan benefitnya. Dan selain itu bagaimana sebagai remaja tadi kayak mengambil kegiatan-kegiatan yang positif. Terus sebagaimana kita ketahui bahwa remaja itulah masa-masa remaja inilah yang sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Betul. Semakin baik di masa remaja kita maka akan terinvestasi lagi masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Seandainya semua begini anak-anak Cempreng tidak ada yang pergi mendaftar di KUA. Kita dulu rekomendasi pengadilan agama. Pengadilan. Seandainya begini semua pengadilan. Iya. Mau kutanya ini selesai. Ini kan kegiatan-kegiatan ini kan rata-rata di sekolah. Bagaimana anunya orang tua, tanggapannya orang tua? Apakah merespon dia atau bilang jangan perempuanku ini ya? Atau masih sama situ bayarnya juga? Iya. Baik, terima kasih Pak Bang Cempreng. Jadi alhamdulillah kalau menurut pribadi saya sendiri dukungan orang tua aku sendiri dulu ya Pak. Begini, kan selama kegiatan ini saya tidak pernah memperlihatkan dampak negatif dari kegiatan yang selama saya lakukan. Nah, dari di sini juga tetangga saya melihat bahwa betul-betul sebelumnya mohon maaf, sebenarnya juga saya andaikan sudah mau nikah muda pasti sudah. Iya Pak, pasti sudah. Tapi alhamdulillah saya mempunyai rasa semangat yang tinggi bahwa saya kasih tahu orang tua saya baik-baik bahwa ini hal yang belum wajar saya lakukan. Saya kasih tahu bahwa benefitnya ke depannya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Dan alhamdulillah mereka juga mensupport. Keluarga-keluarga saya juga mendengarkan bahwa iya betul-betul ini intinya bagaimana supaya kita sebagai remaja tidak takut mengingatkan kepada orang tua, tidak takut memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa hal ini yang baik dan bukan. Walaupun orang tua memang hal yang harus didengar, tapi kita juga sebagai remaja loh mempunyai pertimbangan ya. Iya, pertimbangan hidup. Apalagi untuk masa depan. Iya. Iya, betul sekali Bu. Sekolah. Untuk sekolah. Intinya ini kalau mau berprestasi, komunikasi Iya Pak. Komunikasi semua sektor, komunikasi kepada keluarga, kepada pihak sekolah, instansi-instansi, termasuk juga tahu ada Asma.
ini kau harus bikin MOU sama madrasah. Betul. Ya. Karena hal-hal yang harus mendukung selain sosialisasi pasti ada aksi. Cocok. Betul. Ada aksi tahu. Iya. Saya kira kemarin sudah dijelaskan bila ada MOU untuk sekolah-sekolah itu kita sudah buat Sudah, dan saya sudah tanda tangan dengan Kepala KUA Ujung Bulu sudah. Iya, berkasnya sudah ada di meja saya. Iya, alhamdulillah. Artinya kan Iya. itu seperti kemarin ada kegiatan dari Bimas Islam Iya. bentuk sosialisasi ke anak-anak Iya. sekolah terus itu. Terus. Tapi begini Deng Asma, Banjempreng. Ada hal yang sangat menarik sesungguhnya bagaimana teman-teman ini di KUA memberikan pemahaman kepada masyarakat, mungkin melalui penyuluh kita, melalui siapa. Ini sehingga orang tua itu bukan berpikir untuk menuntaskan kewajibannya. Kan ini yang merusak ini. Saya sebagai orang tua merasa terbebani karena ada amanah agama yang belum saya tuntaskan. Itu menikahkan anak. Nah ini yang keliru pemahaman mereka. Sehingga ada yang mau dinikahkan di masa muda. Kenapa cepat sekali yang kewajiban saya sudah selesai? Padahal bukan itu. Bagaimana kita mengisi dulu pendidikannya anak-anak kita ini, berikan haknya. Itu persoalan pernikahan itu kan banyak hal yang kita bagaimana mentalnya, gimana kesiapan kelahiriannya itu. Nah ini kan bukan off the record lagi bahwa tingkat perceraian yang di pengadilan agama yang tinggi itu kan dari anak-anak yang pernikahan dini ini yang lalu kemudian hanya jalan 1 tahun, tidak sampai 1 tahun pisah lagi karena memang belum siap mereka sesungguhnya. Iya, nah, seperti itu mungkin Banjempreng. Jadi ini sosialisasi itu apa dari KUA, dari Bimas Islam atau penyuluh, semua kita lah. Nah betul. Melalui milik KUA ini sosialisasi ini bentuknya. Siap. Betul. Tapi mana mau ini belum merambah semua pihak. Betul. Tapi ini bagian ikhtiar kami dari KUA untuk bagaimana memperkuat ketahanan keluarga. Salah satunya tadi mencegah pernikahan usia sekolah. Iya, betul. Oke, Mas, ada lagi? Cukup. Kalau dari saya, ada. Begini. Kalau harapan saya intinya bagaimana supaya dari pihak-pihak teratas bisa mengambil angket dari remaja sendiri. Seperti di pikir-pikir sekolah, terus terutama di Bulukumba ini sudah ada loh forum genre Kabupaten Bulukumba, di mana tugasnya itu memang sosialisasi, Bu. Dia bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman sebaya maupun dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi bagaimana supaya kalau harapan saya, kan di sini saya juga sebagai anggota dari forum tersebut. Jadi bagaimana supaya dari pemerintah bisa menjembatani forum genre ini supaya lebih semangat untuk melakukan sosialisasi. Karena sejauh ini juga forum genre itu belum melakukan hal-hal, tapi sudah sih, cuman belum semaksimal mungkin. Mungkin karena terbatas dari pemerintah izin begitu. Jadi saya harap forum genre Kabupaten Bulukumba ini bisa diaktifkan kembali dan pikir-pikir pandemi juga sekolah. selama 2 tahun lebih kurang ini kan ini yang sudah pandemi. Iya, mudah-mudahan setelah pandemi Banjempreng langkah-langkah positif seperti yang kita bincangkan hari ini ya mudah-mudahan insyaallah dari semua lini mudah-mudahan insyaallah. Iya, oke, saya kembalikan ya. Terima kasih Kak Anas sama terima kasih Banjempreng. Penjelasannya juga semakin saja semakin banyak tahu. Iya. Alhamdulillah. Dulunya hanya seputaran pernikahan. Ya. Sekarang membaca jadi Google. Iya. Sekarang semakin terbuka pemikiran kita bahwa banyak hal-hal positif sesungguhnya yang bisa kita gali dari anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk dari diri kita sendiri yang harus kita gali. Betul. Bahwa pemahaman tentang mensejahterakan keluarga Indonesia sebenarnya berasal dari cerdasnya diri kita untuk bagaimana beraksi secara positif. Oke, ada Asma semua dan pemirsa. Terima kasih. Karena ada di menyaksikan apakah ini Kak? Melek. Melek kamu. Gara-gara Satyata deh. Mirip-mirip Semoga bisa nyusul. Amin. Saya doakan mudah-mudahan sukses ya. Itu. Terima kasih kepada pemirsa Melek KUA, sebuah program KUA Ujung Bulu yang membicarakan tentang layanan efektivitas kinerja KUA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.